Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang lagi di podcast kita NSS, Ngobrol Santai Sejarah. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang seru banget tapi juga keren, tentang Indus Partij dan 3 orang yang paling berani di masa penjajah. Ya benar banget, mereka ini dikenal sebagai 3. Oke, sebelum bahas mereka lebih jauh, kita mundur dulu ke awal 1900-an ya. Jadi waktu itu Indonesia tuh masih dijajah oleh Belanda dan namanya tuh masih Hindia Belanda. Sistem masyarakatnya tuh kayak piramida gitu. Jadi yang paling atas itu orang Eropa, lalu yang kedua itu Indo-Eropa atau Indo-Belanda, dan yang ketiga itu ya orang pribumi alias kita. Iya, jadi konsepnya tuh kayak main game gitu ya kan, kita nggak seimbang. Yang Eropa punya semua hak, dia bisa sekolah tinggi dan bisa punya jabatan yang bagus. Sementara orang pribumi cuma disuruh kerja, bayar pajak, tapi nggak dikasih kesempatan. Nah, waktu itu tuh Belanda udah ngumumin politik etis. Katanya sih buat bantu rakyat Indonesia ya. Tapi ternyata isinya lebih banyak janji manis daripada hasilnya. Nah, dari situ tuh mulai muncul orang-orang Indonesia terpelajar yang ngerasa, loh, kok kita dijajah terus sih? Mereka mulai pengen berubah, pengen ngelawan tapi lewat tulisan dan pikiran mereka, nggak pakai kekerasan. Akhirnya pada tanggal 25 Desember tahun 1912 berdirilah organisasi keren yang bernama Indus Partij di Bandung. Nah, pendiri utamanya itu ya tadi Daus Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya tujuan mereka tuh simpel tapi berani banget. Mereka pengen semua orang yang tinggal di Hindia Belanda, baik pribumi, orang Indonesia, ataupun keturunan Eropa bisa bersatu buat lawan penjajahan. Dan yang bikin gokil, ini tuh organisasi pertama yang berani ngomong terang-terangan soal kemerdekaan Indonesia. Bayangin aja ya, waktu itu ngomong merdeka aja bisa langsung dianggap pengkhianat loh. Iya, tapi mereka tetap jalan dalam waktu singkat. Anggota Indus Partij udah ribuan orang. Zaman dulu belum ada medsos, tapi pesan mereka bisa nyebar lewat koran dan dari mulut ke mulut. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu Ernest Daus Dekker alias Danu Dirja Setiabu. Dia itu keturunan Belanda 100%. Ini berpihak ke rakyat Indonesia. Kerjaannya tuh jurnalis dan personal operasional, sering menyenggol pemerintah kolonial. Terus sama dulu ada dokter Cipto Mangunkusumo. Dia dokter tapi bukan cuma nyembuhin orang sakit. Dia juga ingin masyarakat dari ketidakadilan sosial. Dokter yang satu ini galak banget sama kolonial yang diskriminatif. Dan yang terakhir itu Suwardi Sirnadinat atau yang lebih kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Dia tuh kalem, tapi kalau nulis tuh wah pedes banget. Tulisannya yang terkenal itu berjudul Als It Is Nederlands, alias seandainya aku orang Belanda. Isinya tuh nyindir habis-habisan loh. Dia bilang kalau aku orang Belanda, aku gak bakal merayakan kemerdekaan negaraku di tanah jajahan orang lain. Langsung ya Belanda pada sendiri. Terus ketiganya diasingin ke Belanda tahun 1913. Tapi bukannya berhenti, mereka malah makin keren waktu di Belanda. Mereka belajar banyak hal seperti politik, pendidikan, dan cara berpikir secara modern. Oh, bener banget. Ki Hajar Dewantara belajar soal sistem pendidikan di Eropa. Dan waktu balik ke Indonesia, dia bikin taman siswa yang sering kita dengar. Sementara Daus Dekker terus nyebarin ide tentang Indonesia sebagai satu bangsa. Dan yang terakhir, Dr. Cipto tetap aktif ngasih pemikiran buat rakyat. Kayak walaupun mereka tuh istilahnya dibuang, tapi malah upgrade diri gitu ya sih. Bener banget. Kalau zaman sekarang tuh kayak ibaratnya kayak di ban dari server, tapi balik-balik jadi pro player. Bener banget, dan itu jadi bukti kalau ide tuh nggak bisa diasingkan, cuma orangnya aja. Betul banget. Nah, setelah mereka pulang, semangat dari Indus Partij ini nyebar kemana-mana. Organisasi lain kayak Sarekat Islam sama Budi Utomo mulai terbuka matanya soal pentingnya persatuan. Dan keren banget nih, istilah Indonesia yang sering kita pakai sekarang itu dipopulerin pertama kali sama Daus Dekker loh. Jadi bisa dibilang mereka tuh bukan cuma pejuang politik, tapi juga peletak dasar identitas bangsa.
Nah, saatnya kita masuk ke segmen yang paling seru nih, yaitu Fun Fact Time. Jadi, tau gak sih kalau Daus Tulis ini ternyata masih sepupu jauhnya dari penulis dari novel Max Havelaar yang isinya tuh kritik keras banget ke pemerintahan Belanda. Wah gila, pantas aja. Jiwa pemberontaknya tuh kayak turun-temurun gitu ya. Jadi kayak aktivisnya Belanda ketemu aktivisnya India Belanda. Nah, lanjut fun fact yang kedua nih. Jadi ternyata walaupun udah punya banyak ribuan anggota, Indus Partis ini nggak pernah diizinkan berdiri resmi sama pemerintahan kolonial. Nah iya, izin pendiriannya itu ditolak mentah-mentah karena dianggap terlalu berbahaya dan bisa memicu perlawanan rakyat. Tapi lucunya, walau nggak sah secara hukum, semangat mereka tuh malah makin nyebar luas. Nah, ini keren banget nih dari Douwe Sticker bikin koran yang namanya tuh The Express. Itu tuh kayak Twitternya politik pada zaman dulu, tempat dia nyebarin ide-ide kemerdekaannya. Dan banyak juga artikel dari The Express itu yang diselundupin ke Jawa dan Sumatera lewat pedagang atau pelajar loh. Bayangin, zaman belum ada internet aja mereka udah bisa bikin media alternatif buat lawan kolonialisme. Nah, selanjutnya ini agak unik sih. Pas diasingin ke Belanda, bukannya dikucilkan, tapi malah banyak orang Belanda yang mendukung perjuangan mereka. Beberapa tokoh liberal dan mahasiswa Belanda waktu itu malah sering undang mereka buat diskusi tentang kebebasan dan keadilan. Jadi ironis banget ya, di negeri penjajah mereka dihargai, tapi di negeri sendiri malah dianggap ancaman. Nah, betul banget tuh. Nah, setelah Indus Partis bubar ini, mereka sempat punya jalan perjuangan yang berbeda-beda nih. Diajar fokus ke pendidikan dan mahasiswa, lalu dokter cipta tetap di jalur sosial dan kesehatan rakyat, dan Douwe Sticker lanjut di dunia politik. Tapi meskipun caranya beda, tujuan mereka tetap sama, bikin Indonesia merdeka dan setara. Jadi kayak split tim, tapi misinya tetap satu. Wah, makin kagum gak sih? Ternyata perjuangan itu gak cuma soal politik, tapi juga cerdas banget dalam strategi. Setuju banget, mereka gak cuma berani, tapi juga visioner. Ngerti banget gimana cara nyebarin ide dan bikin orang-orang tuh sadar. Nah, yang aku suka dari lukisan mereka tuh mereka ngajarin kalau perjuangan tuh gak harus angkat senjata, tapi lewat tulisan, ide, dan pendidikan pun bisa banget bikin perubahan yang besar. Dan mereka juga nunjukin pentingnya berani bener walaupun mereka gak populer. Kalau dulu mereka takut, gak akan ada yang kita sebagai bangsa Indonesia. Setuju banget. Kadang hal kecil kayak nulis, baca, atau belajar bisa jadi awal dari sesuatu yang besar. Yang aku suka dari lukisan mereka tuh mereka ngajarin kalau perjuangan tuh nggak harus angkat senjata, tapi lewat tulisan, ide, dan pendidikan pun bisa banget bikin perubahan yang besar. Dan mereka juga nunjukin pentingnya berani bener walaupun mereka gak populer. Kalau dulu mereka takut, gak akan ada yang kita sebagai bangsa Indonesia. Setuju banget. Kadang hal kecil kayak nulis, baca, atau belajar bisa jadi awal dari sesuatu yang besar. Belanda udah ngomongin politik teknis buat gabungan Indonesia ya, tapi kenapa sih kalau benar jadi manis daripada hasil? Nah, dari situ tuh mulai muncul orang-orang yang jadi pinter pelajar. Kok kita dijajah terus sih? Mereka mulai dari berubah. Dari lawan tapi lewat tulisan. Dan tidak masalah. Pakai tulisan. Jadi walaupun Indus Partis itu cuma bertahan sebentar, semangatnya tuh kayak api kecil yang terus nyala sampai sekarang. Nah, dari buku kita belajar mengenai keberanian, persatuan, dan berpikir merdeka. Karena kemerdekaan itu bukan cuma soal bebas berbicara, tapi juga bebas dari ketentuan ngomong dan berpikir sendiri. Bener banget. Makin momen mereka makin kagum gak sih? Semoga kita bisa punya semangat kayak mereka, walau bentuk perjuangannya berbeda. Amin. Makasih udah dengerin episode kali ini. Dari aku Faza. Dan aku Raisa. Wassalamualaikum